Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, yaitu dengan kelompok 1 Biologi Darah A. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai morfologi tumbuhan. Yang beranggotakan saya sendiri, Latfi Renda Habibi dengan nomor BP 2210241018 dan rekan saya. Dan saya Fikri Maulana dengan BP 2210242033. Saya Angel Shania BP 2210241021. Saya Fadila Dirilahi dengan BP 2210242037. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi tumbuhan. Morfologi tumbuhan merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari khusus bentuk fisik dari tumbuhan. Kata morfologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, bahasa Latin yaitu morphos yang memiliki arti wujud atau bentuk. Kemudian, wujud apa yang akan dipelajari? Karena dalam hal ini kita sedang membahas morfologi tumbuhan, maka tentu saja yang akan dipelajari ialah mengenai wujud atau struktur dari tumbuhan. Secara garis besar, morfologi tumbuhan berbeda dengan anatomi tumbuhan. Perbedaannya terletak pada internal dan eksternal. Jika anatomi lebih mempelajari struktur bagian dalam, maka morfologi hanya mempelajari bagian luarnya saja. Jika diartikan, morfologi merupakan ilmu yang meliputi pengidentifikasian secara visual, alias mempelajari apa yang terlihat saja. Dalam morfologi tumbuhan ini, kita akan membahas juga mengenai fungsi-fungsi dari setiap bagian tumbuhan tersebut. Seperti halnya anatomi tumbuhan, morfologi tumbuhan membahas mengenai bagian-bagian yang terdapat dalam tumbuhan. Secara umum, bagian-bagian yang akan kita bahas di dalam morfologi tumbuhan ini adalah daun, batang, akar, buah, biji, dan sebagainya. Sebab bagian ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam tumbuhan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nurilahi. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur morfologi tumbuhan. Seperti yang kita ketahui, morfologi tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari struktur fisik tumbuhan bagian luar. Struktur fisik tumbuhan bagian luar ini dapat kita lihat secara langsung menggunakan mata telanjang tanpa menggunakan alat bantu seperti mikroskop. Morfologi tumbuhan tingkat tinggi secara umum dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada akar. Akar memiliki nama ilmiah yaitu radix. Akar berfungsi untuk menyerap air, zat mineral dan zahara yang ada di tanah untuk disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua ada batang. Batang memiliki nama ilmiah yaitu caulis. Batang berfungsi sebagai penopang tumbuhan dan tempat melekatnya bunga, buah, dan daun. Selanjutnya ada daun. Daun memiliki nama ilmiah berupa folium atau bisa juga disebut dengan folia. Daun juga dijuluki sebagai dapur tumbuhan. Mengapa demikian? Karena daun dapat menyerap energi matahari dan mengubahnya menjadi bahan makanan melalui proses fotosintesis. Bahan makanan ini sangat berperan penting dalam pertumbuhan tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya ada bunga. Bunga merupakan organ reproduksi seksual dari tumbuhan. Bunga memiliki nama ilmiah yaitu phlox. Bunga sendiri akan merupakan cikal bakal dari biji, karena di bunga akan terjadi proses penyerbukan dan pembuahan yang akan mengubahnya menjadi buah, dan buah ini merupakan pelindung bagi biji yang ada di dalamnya. Untuk penjelasan lebih detail akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang morfologi tumbuhan yang sebelumnya telah dibahas oleh teman saya. Organ pada tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Pertama yaitu akar atau dikenal dengan istilah radix. Akar ini merupakan salah satu organ tumbuhan yang memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, sebagian besar terdapat dalam tanah,
Yang kedua, arah tumbuhnya biasanya menuju bumi atau ke pusat bumi disebut dengan geotrop atau menuju air atau hidrotop. Yang ketiga, akar tidak berbuku-buku. Dan yang keempat, warnanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Dan yang kelima, akar akan tumbuh terus pada ujungnya. Dan yang keenam adalah bahwa akar memiliki bentuk yang umumnya meruncing untuk menembus tanah. Sistem perakaran dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama akar serabut dan akar tunggang. Akar tunggang yaitu akar lembaga yang tumbuh terus menjadi akar utama dan bercabang-cabang lebih kecil. Akar utama disebut sebagai akar tunggang. Sedangkan akar serabut adalah akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya tidak berkembang, tetapi pada pangkal batang keluar akar yang banyak dengan ukuran relatif sama. Kedua sistem perakaran ini akan mengalami percabangan untuk memperluas penyerapan unsur hara dan memperkuat berdirinya batang. Pada tanaman dikotil, akar tunggang akan terbentuk bila tanaman diperbanyak secara generatif, tidak bila diperbanyak secara vegetatif, contohnya seperti stek dan cangkok. Adapun fungsi akar bagi tumbuhan yang pertama ialah untuk memperkuat berdirinya tumbuhan, yang kedua untuk menyerap air dan zat-zat makanan dari dalam tanah, dan yang ketiga adalah sebagai tempat penimbunan makanan. Jika kita mengamati struktur luar atau morfologi dari akar, maka kita akan menemukan bagian-bagian berikut. Yang pertama yaitu leher akar, yang kedua ujung akar, ketiga batang akar, dan yang keempat cabang akar, kelima serabut akar, keenam rambut akar, dan yang terakhir tudung akar. Adapun organ kedua pada tumbuhan yaitu batang atau kaulis. Batang biasanya memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu umumnya batang berbentuk silinder, meskipun pada beberapa tumbuhan ada yang tidak berbentuk silinder. Yang kedua, mempunyai buku-buku dan ruas buku-buku. Fungsi batang bagi tumbuhan yang pertama adalah sebagai penopang berdirinya tumbuhan, dan yang kedua untuk memperluas bidang asimilasi, dan yang ketiga sebagai alat transportasi, dan yang keempat sebagai tempat penimbunan makanan. Berdasarkan habitat tumbuhan, batang dapat dibedakan menjadi batang yang tumbuh di bawah tanah seperti rhizom, umbi lapis, dan umbi batang, dan batang yang tumbuh di air, badan batang tumbuh di darat. Berdasarkan cara tumbuh batang, dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu memanjat, tegak, dan merayap. Sedangkan berdasarkan bentuk penampang melintang batang, dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, contohnya seperti ada yang berbentuk bulat atau teres, contohnya seperti bambu, bersegi atau angularis, segitiga atau triangularis, contohnya seperti rumput teki, dan ada berbentuk segi empat atau quadrangularis, contohnya pada markisa. Pipih biasanya menyerupai daun disebut Phyllokladia. Sangat pipih contohnya Jakang Cladodia. Masih tumbuh terus dan mengadakan percabangan, contohnya pada tumbuhan kaktus. Permukaan batang ada yang berbentuk licin atau lepis, contohnya pada jagung. Berusu atau costatus, yaitu permukaan ada rigi-rigi yang membujur, contohnya pada iler. Dan ada yang bentuk bersayap atau alutus. Pada batang yang bersegi, sudut-sudut terdapat pelabaran yang tipis, contohnya pada markisa. Dan ada bentuk yang berduri atau spinosus, contohnya pada bunga mawar. Dan ada yang berbentuk seperti memperlihatkan berkas daun, contohnya pada tumbuhan pepaya. Arah tumbuh batang yaitu ada yang tegak lurus, contohnya pada pepaya, ada yang menggantung, contohnya pada anggrek, dan menjalar seperti ubi jalar, dan mengganggu seperti bunga matahari. Organ tumbuhan yang selanjutnya yaitu daun atau folium. Daun merupakan organ tumbuhan yang penting, dan pada umumnya tiap tumbuhan mempunyai sejumlah besar daun. Daun memiliki sifat-sifat seperti tumbuh dan melekat pada batang. Yang kedua, biasanya daun berupa helaian berwarna hijau karena mengandung klorofil. Tapi ada beberapa daun yang secara morfologi memiliki warna yang tidak hijau. Selanjutnya, daun mempunyai umur yang terbatas. Daun yang sudah tua biasanya akan mengering dan akan gugur dan meninggalkan bekas pada batang. Pada waktu yang gugur inilah warna daun berubah, misalnya menjadi kekuning-kuningan. Jenis daun terbagi menjadi dua, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal yaitu setiap daun ditopang oleh atau tanpa tangkai daun, di mana daun ini akan tumbuh dan gugur satu persatu. Satu tangkai hanya ada satu daun, dan pada ketiak daun biasanya akan ditemukan bunga dan buah.
Sedangkan pada daun majemuk, ada ibu tangkai daun dan anak tangkai daun. Daun ini akan tumbuh dan gugur bersamaan. Dalam satu tangkai ada beberapa helaian daun, dan pada ketiak daun tidak ditemukan bunga atau buah. Daun majemuk atau Phalium compositum, contohnya seperti Pinnatus atau daun majemuk menyirip terbagi menjadi Unifoliolatus atau majemuk menyirip beranak daun satu, contohnya pada daun citrus, dan Abrupte pinnatus. Sedangkan majemuk menyirip genap, contohnya pada daun Tamarindus indica dan Casalpinia sp. Sedangkan daun majemuk menyirip gasal, contohnya pada daun bunga mawar. Yang kedua, ada Palmatus atau daun majemuk menjari, contohnya pada daun karet atau Hapia brasiliensis. Dan contoh selanjutnya itu pada daun kapu. Yang ketiga, ada Digitatopinnatus atau daun majemuk campuran, contohnya pada daun cikejut atau Mimosa pudica. Bagian-bagian daun terdiri dari beberapa bagian, contohnya seperti helaian daun. Helaian daun terdiri dari ujung daun, pangkal daun, tepi daun, dan bentuk selanjutnya ada tangkai daun. Selanjutnya, pertulangan daun terdiri dari ibu tulang daun atau costa dan tulang cabang atau tulang daun atau nervus lateralis, dan urat daun atau pena. Kelengkapan daun dikatakan daun tersebut lengkap jika memiliki yang pertama lamina atau helaian daun, yang kedua petiolus atau tangkai daun, yang ketiga vagina atau upi daun. Jika daun tidak memiliki salah satu bagian yang telah disebutkan tadi, maka disebut daun tidak lengkap. Pembahasan selanjutnya ialah bunga, buah, dan biji. Bunga adalah modifikasi dari batang dan daun yang bentuk, warna, dan susunannya disesuaikan dengan kepentingan tumbuhan. Bunga merupakan alat perkembangbiakan suatu tumbuhan atau biasa disebut dengan organum reproductivum yang dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu aseksual dengan cara apokmisis dan vegetatif, dan seksual dengan melibatkan organ bunga dan biji. Berdasarkan jumlah bunga dan tata letaknya pada suatu tumbuhan dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Jumlah bunga. Jumlah bunga termasuk bunga tunggal dan bunga majemuk. 2. Tata letak bunga termasuk pada ujung batang, contohnya bunga kembang merak, dan pada ketiak daun, contohnya bunga kembang sepatu. 2. Tata letak bunga. Tata letak bunga terbagi menjadi pada ujung batang, contohnya bunga kembang merak, dan B pada ketiak daun, contohnya kembang sepatu. Selanjutnya, bunga majemuk. Bunga majemuk dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu bagian yang bersifat seperti batang, yaitu ibu tangkai bunga, yaitu bagian yang merupakan terusan batang atau cabang yang mendukung bunga majemuk. Buah adalah bagian dari bunga yang berasal dari bakal buah yang berkembang menjadi tumbuhan baru pada kondisi yang cocok. Buah itu berasal dari bunga tepatnya dari bagian yang disebut bakal buah atau ovarium. Bakal buahnya itu nanti akan matang dan berkembang dewasa, kemudian mengandung biji. Semua buah itu berkembang dari bakal bakal buahnya itu nanti akan matang dan berkembang dewasa, kemudian mengandung biji. Semua buah itu berkembang dari bakal buah. Karena itu, buah hanya ditemukan pada tumbuhan berbunga. Walaupun pada beberapa tumbuhan berbunga, ada tumbuhan-tumbuhan yang mengembangkan semacam buah atau buah semu yang bukan berasal dari biji. Terdiri dari bagian utama dan bagian lainnya. Bagian-bagian bunga. Bagian utama bunga yaitu kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Sedangkan bagian lainnya yaitu dasar bunga, tangkai bunga, dan kelenjar madu. Selanjutnya ialah buah. Buah adalah hasil reproduksi antara putik dan serbuk sari pada tumbuhan. Buah termasuk organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah. Buah biasanya membungkus dan meliputi biji. Buah-buahan umumnya memiliki dua bagian utama, yaitu lapisan dinding buah serta bagian dalam yang berisi biji. Bagian lapisan dinding buah dapat dibagi menjadi tiga lapisan, yaitu exocarp, mesocarp, dan endocarp. Selanjutnya ialah biji. Biji merupakan perkembangan lanjut dari bakal biji yang telah dibuahi dan berfungsi sebagai alat perkembangbiakan.
Secara umum, biji mempunyai 3 bagian penting, yaitu kulit luar, embrio, dan cadangan makanan. Akan tetapi, beberapa jenis biji juga membentuk dalam satu lapisan bagian dalam, setelah kulit luar, yang dinamakan sarkotesta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.